Oke, ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Man kana fi nimati faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Alhamdulillah. Mungkin kalau yang memperhatikan mungkin wajah gitu ya. Kayak penampilannya saya agak sedikit baru gitu ya. Tadi dapat komen gitu dari Kang Yadi gitu kan, wajah baru gitu ya. Jadi memang ya ini habis dipangkas rambutnya. Mudah-mudahan yang tadi gitu ya, cerah rezekinya baik dari saya maupun teman-teman juga gitu ya. Bagi yang memang sedang mencari jodoh ataupun ini juga cerah jodohnya gitu ya. Udah kelihatan hilalnya seperti itu ya. Oke, baik teman-teman semua ya. Di tengah-tengah kita ini juga sudah hadir salah satu fasilitator ataupun mentor rules yang memang nanti akan membahas gitu ya. Salah satu topik yang memang itu sangat diperlukan gitu ya. Mungkin untuk Anda sebagai marketer gitu ya. Marketer properti, bahkan pengaplikasiannya pun juga bisa selain dari properti gitu ya. Dan nanti juga akan dijelaskan gitu ya. Dan kita mengambil topik gitu ya, jurus banjir leads gitu ya di properti seperti itu. Dan juga di sini alhamdulillah begitu cepatnya gitu ya, semakin meningkat juga gitu ya pada malam hari ini. Luar biasa yang join, mudah-mudahan internet ya ataupun jaringannya juga lancar ya, tidak ada masalah. Dan alhamdulillah juga di sini ya alhamdulillah lancar juga ya teman-teman semua. Mudah-mudahan tidak mengganggu nanti aktivitas yang sudah full, yang sudah mungkin dijalankan ya seperti itu pada Zoom hari ini gitu ya, seperti itu. Dan di sini juga ya kotak full luber gitu ya, Masya Allah luar biasa gitu ya. Dan ini terus meningkat ya, alhamdulillah teman-teman semua. Dan pada malam hari ini ya kita akan membahas ya jurus banjir leads, terutama menggunakan media Facebook Ads ya untuk di bidang properti tentunya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua gitu ya sudah menyiapkan catatannya, dan seperti biasa gitu ya bisa di-on-kan kamera ya kalau misalnya tidak ada uzur gitu ya, biar yang cerah nggak cuman saya gitu ya teman-teman semua ya, karena di sini belum ada yang on nih gitu ya, belum ada yang on kamera, jadi dimohon juga on kamera. Nah udah mulai gitu kan, biar saya mengenal juga ya seperti itu. Dan ini Kang siapa nih, Pak Yahya gitu ya, terus ada Kang Salam Sipro nih, dari agensinya juga, terus ada Kang Hotlas Mora, wah luar biasa gitu ya. Dan ya kalau bisa gitu ya, agar saling juga mengenal, saling juga satu sama lain mengetahui juga. Dan juga jangan lupa ini nama Zoom-nya bisa menggunakan nama lengkap ataupun nama panggilan ya. Kalaupun mau ada brand nggak masalah, tetapi depannya kalau bisa ada nama masing-masing. Karena di sini masih ada yang belum nih, gitu ya. Ini ada juga janda rasa apa gitu kan, namanya aneh-aneh gitu kan. Kalau bisa diubah ya teman-teman semua ya, biar enak juga manggilnya gitu ya. Karena nama pun juga sebagian dari doa juga gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah ya teman-teman semua, fasilitator kita sudah ada di tengah-tengah kita juga. Siap Kang Dika, iya. Siap Kang Alam, nggak ada masalah. Kalau yang ada uzur syar'i ya, ataupun nggak ada mungkin lagi di jalan atau segala macam ya, kalau memang bisa di on kan gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Putus-putus suaranya. Suara saya putus-putus ya atau enggak? Aman? Aman ya? Oke, baik ya. Alhamdulillah. Mungkin jaringannya ya Kang siapa tadi itu ya?
Kang Kang Tono ya. Nu penting Kang Iman nu ganteng, Masya Allah, luar biasa lah. Kang Dika nih. Siap Kang Yadi, oke jelas alhamdulillah ya. Baik ya teman-teman, sekali lagi siapkan catatannya gitu ya. Karena biar nggak panjang lebar gitu ya. Kemudian memang bisa on kamera gitu ya, biar saya juga tahu dan juga teman-teman pastinya gitu ya mencatat hal penting yang nanti akan disampaikan tentunya oleh fasilitator ataupun mentor di rules ya, seperti itu. Oke, baik ya. Oke, mungkin sebelum ke fasilitator kita ya, yang perlu diketahui bahwa beliau semenjak tahun gitu ya 2017 ataupun awal gitu ya sudah memang berkecimpung ya dalam dunia Facebook ya, dalam dunia Facebook Ads yang dimana menjualkan produk properti tentunya gitu ya. Kemudian juga ya yang perlu diketahui dari hal tersebut bisa kemarin saja dengan total penjualan hampir 500 unit ya dengan menggunakan media digital Facebook Ads property ya. Seperti itu. Mungkin bisa dicek on terlebih dahulu ya. Jadi beliau biasa disebut dengan Mr. BG ataupun Mr. Gani ya, seperti itu. Mr. Gani mungkin bisa di on-kan mic-nya sebelum nanti dimulai ya. Bisa dites terlebih dahulu? Enggak. Sudah? Coba dites suaranya dulu, Mr. Gani. Cek. Oke. Masuk nggak? Di saya jelas, di teman-teman gimana? Merdu. Merdu. Alhamdulillah merdu ya. Baik ya. Oke, kencang, bagus. Alhamdulillah ya seperti itu ya. Oke, baik ya teman-teman semua ya. Kita mulai aja. Nanti akan dipaparkan oleh Mr. Gani ya, jurus banjir leads ya. Menggunakan media Facebook Ads untuk bidang properti. Langsung saja kepada Mr. Gani saya persilakan. Mangga. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Di Zoom ini, insya Allah pada malam kali ini saya akan share bagaimana caranya saya bagaimana saya beberapa tahun ini menghasilkan lead dengan media Facebook Ads ini ya. Oke, karena waktunya mepet, saya langsung izin share screen ya. Nah ini. Screen-nya kelihatan? Kelihatan aman. Oke ya. Insya Allah di sini saya akan share. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah sudah beriklan di Facebook Ads ya. Tapi di sini saya akan sharing yang basic ya, maksudnya yang basic sama basic to intermediate. Dalam artian jadi dengan budget yang minimal gitu. Sini saya akan share bagaimana caranya ngiklan dengan budget yang minimal, yaitu dari 25 ribuan per hari, gitu, mulai 25 ribu per hari, terus tanpa tanpa perlu punya website ataupun landing page. Jadi kan memang selama ini itu saya ketika ada beberapa yang suka curhat kayak gitu. Beberapa agent properti itu ketika mau mulai dari yang pre-traffic ke paid traffic itu terkendalanya salah satunya mungkin dari budget dan dari website sendiri gitu. Sehingga di sini saya akan share bagaimana caranya ngiklan menggunakan budget yang minim tanpa website dan landing page kayak gitu ya. Nah, terus saya akan share sedikit ya kenapa kita menggunakan Facebook Ads. Jadi memang Facebook Ads itu ini salah satu datanya ya. Ini datanya dari GWI itu Februari 2022.
itu memang Facebook itu masih menempati Facebook dan Instagram ya, Instagram menempati urutan kedua pengguna terbanyak, terus Facebook ketiga ya. Ini yang platform sosial media ya. Jadi yang pertama WhatsApp, kedua Instagram, ketiga Facebook. Dan ketiga-tiganya sebagaimana kita tahu bahwa WhatsApp, Instagram, dan Facebook ini adalah satu perusahaan yang sama, yaitu di bawah Meta Group ya kalau sekarang. Nah itu kenapa Facebook Ad masih gurih gitu kan untuk jualan, yaitu properti juga termasuk di dalamnya. Jadi memang karena penggunanya masih banyak Facebook dan Instagram, dan memang ketika saya membicarakan Facebook Ad di sini sama Facebook adalah di bawah satu dari Facebook itu, nanti tayangnya di Facebook. Dan saya akan papar sedikit aja ya, merupakan satu di antara 3 platform paling banyak Mister Gani, suaranya digunakan putus-putus. terutama di Indonesia. Cek. Oke, tampaknya ke disconnect ya. Oke, baik ya. Teman-teman, nanti saya coba koordinasi sebentar. Ya mudah-mudahan bisa segera join. Tampaknya beliau lagi kendala di koneksi ya. Oke. Aduh, maaf sempat keputus nih sinyalnya. Kelihatan lagi share screen-nya? Belum kelihatan. Cek. Coba. Gimana sekarang? Masih loading. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Loading. Saya lanjut ya. Jadi memang Facebook Ad ini merupakan satu di antara 3 platform paid traffic terbesar ya, atau yang paling banyak digunakan terutama di Indonesia. Silakan bisa cek teman-teman ya, perusahaan yang menggunakan bisnis online itu pasti menggunakan 3 ini kebanyakan, baik itu Facebook Ad, Google Ad, TikTok Ad. Di antara 3 ini itu saya tidak membandingkan bahwa satu sama yang lain itu mana yang lebih baik ya, tapi di sini satu sama yang lainnya itu masih ya. Contohnya misalkan kalau di Facebook sendiri yang saya alami dan teman-teman juga di sekitaran saya juga ngalamin, jadi memang yang user friendly, mudah digunakan gitu, dan budgetnya cenderung bisa lebih hemat. Yang lebih hemat di Facebook dan Google Ads, cuman memang di Google Ads tingkat kerumitannya itu lebih tinggi dibandingkan Facebook Ads gitu kan. Tingkat rumitnya. Nah, kalau Facebook Ads sendiri budgetnya bisa lebih hemat, terus caranya Oke. Keputus lagi ya. Oke, mau ditunggu ya teman-teman semua ya.
Kelihatan share-nya? Sudah kelihatan. Oke. Oke, tadi di TikTok Ad salah satunya biaya budgetnya ya lumayan tinggi. Jadi memang kalau di TikTok Ad kalau kita setting budget di campaign itu minimal 500.000 ya per hari itu untuk testing itu. Terus kalau kita di AdSet atau di ad group di TikTok Ad itu jadi kita harus minimal budgetnya itu 200.000. Jadi lumayan. Terus yang kedua di TikTok itu kontennya harus benar-benar siap ya. Kontennya harus benar-benar siap. Karena memang TikTok itu salah satu platform di mana kalau saya akan bilang itu salah satu platform rajanya konten ya di situ. Karena memang kreativitas orang konten itu di situ banyak banget gitu. Sehingga memang juga TikTok itu salah satu platform yang mengacak-acak algoritma periklanan gitu kan. Seperti itu. Oke, langsung lanjut. Nah, apalagi kelebihan dari Facebook Ad ini yang pertama itu pas, yaitu cepat ya. Jadi dengan menggunakan Facebook Ad itu, misalkan kita dengan budget 100.000 atau 25.000 sehari, itu dalam 3 hari atau bahkan dalam 1 hari pun itu nanti kita tuh bisa menemukan hasil ya. Jadi misalkan kita ngiklan katakan 25.000, kalau 25.000 mungkin 3 harian ya, 3 hari atau 4 hari. Kalau 100.000 kita bisa 1 hari itu kita bisa menemukan hasil dari iklan kita. Apakah iklan kita tuh bagus atau enggak, atau apakah project ini atau enggak, bagus atau enggak, apakah konten ini bagus atau enggak. Oke, saya ini buka dashboardnya biar lebih tervisual. Kelihatan? Belum berpindah. Kelihatan dashboard? Belum berpindah. Belum berpindah. Oke. Saya coba share screen. Sudah berpindah. Sudah. Nah ini ya. Jadi cepat ya. Cepat itu misalkan, nah saya coba buka. Nah ya. Dashboard yang akan dipelajari. Nah ini ya. Ini salah satunya. Sudah kelihatan? Nah ini misalkan ya. Ini misalkan kita ngiklan nih dalam sehari itu nanti akan ketahuan ya. Di sini ada laporan datanya. Ada laporan datanya, misalkan saya klik yang ini. Gambarnya belum berubah, nge-freeze. Ini salah satu project. Nge-freeze. Oke. Saya coba resume. Udah berubah kah? Belum. Nah. Gimana sekarang? Masih loading, Mr. Gani. Padahal ini sinyalnya full juga nih. Apa penuh ya? Ngantri. Sudah? Masih loading. Masih loading. Jadi lancar. Udah? Belum muncul. Saya coba lagi, bismillah. Bismillah ya.
Nah, Masih belum. Jaringannya kayaknya. padahal ini lagi full. Aduh, apa beda ini ya? Beda server. Masih belum juga? Masih belum. Ya Allah. Coba lagi. Ini hanya ada jangan Bismillah ini. Ini Bismillahnya pilih kurang tariknya, kurang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya? Sudahkah? Belum, Mister. Belum ada. Belum berubah. Coba bentar ya. Nanti kasih tahu kalau sudah. Saya coba pindahin ininya. Siap. Antenanya kurang tinggi, Kang. 100 meter harusnya. Ya. Saya udah pakai 2 nih. Masih? Apakah sudah? Masih belum, Mister. Bismillah. Yuk, teman-teman bantu doa ya. Biar segera muncul ini screen-nya nih. Tahu sih. Loading, apa gimana keterangannya? Masih loading. Start screen sharing. Saya coba ke yang kalau ini bisa. Sudah muncul. Kalau yang ini. Munculnya yang mana? Yang apa lagi? Fast Oh. tertarget, retarget, jemput bola. Kalau ke PowerPoint kenceng ya. Nah, sekarang udah pindah. Coba. Iya nih Kang ya, ada yang belum mandi kayaknya nih Kang ya. Kayak doanya mesti mesti kenceng ini nih. Nah, udah ya? Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini ya. Ya. Ini tadi pas, cepat ya. Jadi kita misalkan dalam beriklan itu katakanlah sehari kalau 100.000 sih sehari itu saya biasanya sudah bisa membaca data ya. Jadi sudah ada langkah yang bisa dilanjutkan yaitu apakah iklan ini bagus atau enggak kayak gitu. Terus bagusnya itu di mana, jeleknya gimana. Nah, ini contohnya ya salah satu project. Ini budgetnya 60.000, terus ini menggunakan retargeting yaitu video ya, video views. Nah, ini juga salah satunya ya kelebihan si Facebook ini. Jadi kita bisa melakukan retargeting di mana iklan pertama pada fase testing itu kita ngiklanin video. Itu videonya durasinya 1 menit ya, 1 menit. Terus kalau untuk videonya sendiri itu ukurannya disarankan 1080 kali 1080. Nah, video 1 menit itu kita tes misalkan dalam fase testing itu 2 video. Nah, nanti
kalau misalkan udah habis 100 ribuan ya. Kalau pengen lebih matang lagi itu 7 hari ya. Tapi kalau saya biasanya kalau misalkan pengen cepet banget nih 100 ribu aja, udah iklan habis 100 ribu, nanti udah ketahuan antara video 1 sama video 2 itu mana yang lebih bagus. Nah, gimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya tuh di sini ya. Ada. Nah, misalkan ini iklan kita tuh diiklankan di sini nih, ada yang namanya jangkauan. Nah, ini jangkauan artinya iklan kita tuh diiklankan kepada berapa orang. Nah, ini iklan kita tuh ternyata diiklankan kepada 350.000 orang ya, 350.108 orang. Dalam artian orang di sini itu pengguna Facebook dan Instagram, karena iklan ini ditayangkan di Facebook dan Instagram. Terus impresi. Nah, kalau impresi itu ini tuh keterangannya bahwa iklan kita tuh diiklankan kepada pengguna Facebook dan Instagramnya itu berapa kali, yaitu 1.315 sekian. Ini berarti berapa kali lipat ya? 3, 4, sampai 5 kali lipat. Nah, artinya si 350.000 orang ini tuh ada yang kena iklan 1 sampai 5 kali per orang itu ya. Ada 1 kali. Kita juga kan biasanya kalau buka Facebook itu suka seperti itu ya. Nah, terus untuk mengetahui bagus atau enggaknya gambar atau video yang kita iklankan, nah di sini tuh ada yang namanya CTR, CTR semua dan CTR unik ya. Kalau CTR semua ini tuh data di mana iklan kita itu responnya banyak orang yang nonton video. Kalau video yang nonton, terus yang komen, yang like dan share, terus ada juga yang ngeklik. Nah, tapi kalau misalnya yang CTR unik ini tuh adalah orang yang klik. Ya, CTR unik itu adalah orang yang ngeklik terhadap iklan kita. Nah, misalkan kita contoh ambil, nah di sini kan targetingnya tuh ada 4 ya. Nah ini, jadi tadi di targeting itu nanti si Facebook itu bisa menyimpulkan gitu atau merekap datanya. Ada berapa orang yang nonton video kita 75%, dalam artian dari 1 menit itu mungkin kalau 75% di antara berapa ya, 50 detikan mungkin ya. Ada yang 95%, terus ada yang 75%. Dan ini kita bisa berasumsi bahwa kalau orang kena iklan terus nonton videonya sampai 75% atau bahkan 95%, jadi kecenderungan orang itu minat terhadap produk yang kita jualkan, project yang kita jualkan gitu kan. Gitu biasanya. Atau seenggaknya belum minat pun jadi tahu terhadap project yang kita jualkan. Karena dia nonton videonya hampir sampai selesai kayak gitu. Nah, kita contoh misalkan di antara data yang ini tuh kan kalau yang paling tinggi reach-nya di sini menggunakan CBO ya. CBO dalam artian jadi budgetnya itu di campaign, terus kita ngasih 4 target ini. Nah, si Facebook misalkan ini iklannya budgetnya 60.000. Nah, 60.000 itu nanti si Facebook yang ngasih budgetnya. 60.000 itu dibagi kemana aja. Nah, karena menurut si Facebook target yang paling bagus itu yang ini, yang lokasinya Jabodetabek 75% ini. Jadi si Facebook memaksimalkan budgetnya itu ke yang ini. Kita coba cek ya. Secara target memang yang paling bagus di sini tuh yang paling bawah ini. Kita cek iklannya seperti apa. Nah, ini iklannya. Saya ngetes 2 iklan ya. Nah, kita cek dari segi iklannya. Nah, di sini akan ketahuan ya. Akan ketahuan CTR-nya yang paling tinggi ternyata yang paling bawah ini ya. CTR link kliknya. Jadi ya orang iklan yang paling banyak diklik sama customer itu ternyata yang ini nih, yang paling bawah. Ya, terus ini ada berapa orang yang ngeklik? Ada 30 ribuan yang ngeklik. Terus hasilnya, nah ini datanya lead-nya ada 1.323 leads-nya. Biaya per lead-nya itu biaya per lead-nya itu 16 ribuan. Dan ini juga salah satu kelebihan di Facebook ya. Kelebihan di Facebook, ini tuh saya ngiklan itu hampir setahun ya. Setahun. Kita cek dari sisi tanggalnya tuh. Ini 5 Agustus 2021, sekarang September, udah Oktober ya. Setahun lebih nih iklan. Nah, itu salah satu kelebihan di Facebook. Gitu kan. Jadi memang kontennya tuh awet ya.
Nggak semua ini, nggak semua ketika kita ngiklan Facebook seperti ini. Jadi tergantung juga sama konten sama video, konten sama project yang kita jualkan kayak gitu. Nah itu salah satu kelebihan di Facebook ya. Jadi cepat dalam satu hari aja. Kalau kita budget 100.000 atau 25, ketika kita menggunakan 25.000 per hari berarti tunggu 4 harian. Kenapa nunggu sampai 100.000? Karena biar datanya itu lebih banyak, jadi kan kalau misalkan ketika kita melakukan survei terus datanya lebih banyak, artian lebih valid gitu, lebih valid ya ketika kita melakukan surveinya atau melakukan riset itu kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ya, kelebihan dari Facebook itu tertarget ya. Tertarget. Nah, tertarget ini seperti apa di sini? Masih kelihatan kan screen-nya ya? Nah, ini di sini di sisi adset ya. Memang di struktur Facebook itu kan ada 3. Yang pertama campaign, yang kedua adset, yang ketiga ads. Nah, dari segi adset ini yaitu targeting ya. Nah, kita jadi bisa menentukan ya, bisa menentukan iklan kita tuh mau ditayangin lokasinya di mana. Ya. Lokasinya di mana. Nah, ini ya. Terus lokasinya juga di sini itu nanti ada pilihan ya. Apakah iklan kita tuh akan ditayangin kepada orang yang tinggal di lokasi, misalkan di sini katakanlah di Jakarta deh, gitu kan. Nah, gitu kan. Kan di Jakarta. Nah, di sini di atas itu ada pilihan. Apakah kita itu mau ngiklanin kepada orang-orang yang tinggal di Jakarta, ya? Apakah orang-orang yang baru datang ke Jakarta? Apakah orang-orang yang misalkan kedua-duanya? Ini ya. Jadi orang yang tinggal di Jakarta dan orang yang baru datang ke Jakarta. Ini orang yang tinggal di Jakarta. Ini orang yang baru saja datang ke Jakarta. Orang yang lagi jalan-jalan ke Jakarta kayak gitu. Nah, ini kita bisa menentukan mana yang kiranya cocok dengan proyek kita kayak gitu. Terus di targeting selanjutnya itu, tertargetnya itu kita bisa bidik secara usia. Secara usia juga kita bisa bidik. Misalkan untuk proyek ini kita mau nentuin di usia berapa. Ya. Terus selanjutnya juga secara gender. Nah, apakah proyek ini itu lebih kita iklankan kepada wanita atau laki-laki? Nah, yang selanjutnya juga di sini bisa ditargeting berdasarkan interest ya, interest. Nah, ini ya. Enggak bergerak. Ya. Enggak bergerak? Ya. Coba. Yes. Ini. Selanjutnya. Ini kelihatan ya? Oke. Nah, ini ya salah satu cara kita melakukan riset audiens di target di Facebook Ad ya. Jadi misalkan ini salah satu contoh perumahannya itu Farmhouse ya, yang lokasinya di Purwakarta, harganya 500 jutaan, terus kalau cicilan itu di 4 jutaan. Nah, kita tuh untuk ngeriset target itu kita bisa menggunakan banyak angle ya. Yang pertama, apakah kita mau berdasarkan lokasi gitu kan. Contohnya misalkan kita memang terlebih dahulu ketika kita mau meriset target atau audiens ini, kita harus benar-benar paham dengan produk knowledge project yang akan kita jualkan. Nah, ini lokasinya di Purwakarta. Nah, kita awal-awal memang melemparkan asumsi sebelum kita ngecek by data gitu. Kira-kira gitu kan, atau bisa menggunakan asumsi atau kita bisa menggunakan history. Kita tanya ke developer atau marketing di proyek tersebut, kalau misalkan kita menggunakan ke developernya atau ke PIC di proyek sana, selama 3 bulan terakhir orang yang banyak closing itu dari daerah mana aja, itu ya kalau berdasarkan lokasi. Terus yang kedua, orang yang banyak survei itu dari orang mana aja. Nah itu ya. Kalau usianya di berapa aja, pekerjaannya apa aja, jabatannya apa, hobinya apa, gaya hidupnya apa, tokoh yang cenderung dia sukai seperti apa gitu atau siapa. Nah, itu yang pertama berdasarkan histori dari proyek tersebut. Yang kedua, kita bisa melempar asumsi ya. Yaitu misalkan karena ini proyeknya di lokasinya di Purwakarta, terus ini cenderungan ke Farmhouse, di mana Farmhouse itu kan kecenderungannya desainnya estetik ya, desainnya estetik.
Nah, kira-kira orang Jakarta kalau dari segi lokasi bisa masuk nggak gitu kan? Nah, kalau misalkan kayaknya bisa deh gitu kan orang, karena memang ada beberapa juga yang tinggalnya di Purwakarta, kerjanya di Jakarta, karena memang secara mobil juga kan 2 jam juga bisa menggunakan kereta gitu kan, bisa juga menggunakan kendaraan gitu kan, via tol kayak gitu. Nah, kalau secara usia kira-kira di usia berapa gitu kan. Karena memang misalkan ini rumahnya estetik seperti ini, biasanya lebih ke anak muda misalkan 25 sampai 40-an kayak gitu bisa ya. Nah, itu dikumpulin. Terus kira-kiranya pekerjaannya apa? Nah, kalau pekerjaan juga bisa kira-kira orang yang seneng estetik rumah kayak gini tuh pekerjaannya apa? Atau kalau pekerjaan itu bisa ditembak ke harganya ya. Ini harga cashnya 500 jutaan. Oh, berarti kira-kira orang yang mampu beli cash 500 jutaan gitu kan, itu kerjanya apa? Bisnis kah gitu kan? Apakah misalkan apakah gitu kan? Atau misalkan secara jabatan juga bisa ya. Jabatannya kira-kira apa? Itu kalau secara nembakin kita yang cash. Kalau misalkan yang cicilan, cicilannya di sini 4 jutaan. Kira-kira pekerjaan apa yang orang bisa nyicil 4 jutaan. Katakanlah kalau misalkan kita menggunakan yang 30% gitu kan untuk nyicil, berarti 4 kali 3 itu 12 jutaan. Yang gajinya 12 jutaan ke atas itu biasanya kerjanya di mana? Kalau di Purwakarta misalkan contoh pabrik-pabrik yang bonafit gitu, kayak Epson, kayak Toyota, kayak AHM dan lain sebagainya, bisa tuh ditembakin gitu kan. Terus jabatannya kira-kira apa? Manajer dan sebagainya. Terus bisa juga kira-kira hobinya orang yang akan beli rumah ini atau yang hobinya orang yang punya jabatan manajer itu biasanya apa? Gaya hidupnya seperti apa? Gaya hidup itu bisa merek bajunya apa, merek sepatunya apa, terus makannya biasanya di mana, kalau jalan-jalan kemana, kalau sama keluarga gitu kan. Apakah misalkan biasa senang KFC-an, terus Starbucks-an dan sebagainya itu ya. Terus tokoh. Nah, tokohnya biasanya kalau yang estetik-estetik seperti ini ke siapa arahnya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti bisa di riset by satu-satu di Edset ya. Di Edset. Nah, sudah pindah belum? Nah, di sini ya. Nah, nanti bisa di riset di sini ya. Jadi kalau kita udah menentukan, nah di sini misalkan kita bisa berdasarkan lokasi, yaitu misalkan pertama Jakarta di tes, terus yang kedua Purwakarta sama Karawang dan sebagainya. Bisa juga riset itu di sini itu berdasarkan targeting tadi. Oh, misalkan katakanlah di sini itu lokasinya pertama Jakarta sama Purwakarta deh gitu kan. Tinggal ketikkan kan. Ya. Purwakarta misalkan di sini kota Purwakarta gitu kira-kira lebarnya berapa kilometer? 25. Terus kota tetangganya itu misalkan Karawang. Nah, kita coba testing di sini riset by interest ya. Nah, di sini misalkan Karawang, Jakarta. Ya. Kita coba di situ. Nah, usianya misalkan karena ini kecenderungannya PAMOS, oke, dari 25, karena memang orang yang kerja Jakarta itu gajinya juga udah gede-gede kan. Misalkan sampai 45 deh gitu. Yang agak muda. Nah, di sini nanti misalkan kalau lebih ke pertama misalkan kita ke estetiknya. Ketikan aja di sini itu misalkan yang estetik itu lebih kayak interior. Orang kan senang-senang desain interior. Nah, interior arsitek kayak gitu kan. Di sini ada muncul ya. Nah, nanti di sini di sebelah kanannya itu akan ada perkiraan audien. Nah, ketika kita menargetkan iklan kita ke orang Jakarta secara lokasi, orang yang tinggal atau baru datang ke Jakarta, Karawang, dan Purwakarta,
terus usianya 25 sampai 45, gendernya laki-laki dan perempuan, terus interestnya misalkan di sini yang berbau ke desain interior, yang senang dengan estetik. Nah, ini Facebook ngasih data bahwa ada sekitar 3,3 juta sampai 3,9 juta potensinya yang akan kena iklan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan jadi agar mudah juga di sini, agar mudah kita kasih nama di sini. Jadi lokasi Purwakarta, Karawang, terus Jakarta, terus interestnya interior. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini pakai POM ya, kita menggunakan yang POM, terus kita karena menggunakan CBO, di sini budgetnya ada di campaign ya. Kita misalkan menggunakan 25.000. Terus di sini untuk mempermudah ya, sini leads, terus nama projectnya host, terus ini sekarang tanggal 04 September 2022. Kenapa ini penamanya seperti ini? Sebenarnya ini tuh agar mempermudah aja ya, agar mempermudah. Takutnya kan kita iklan itu ada banyak campaign, ada 10 campaign, agar kita tuh untuk mengetahui bahwa iklan itu iklan apa, misalkan iklan lead, tujuannya terus proyeknya apa, dibuat tanggal berapa. Jadi ketika kita ngelihat campaign itu udah ketahuan gitu bahwa ini tuh iklan apa. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Terus selanjutnya instant form. Ya. Terus ini fanpage-nya. Terus misalkan ini ditayanginnya itu biasanya kalau kita ngiklan itu disarankan jam 00 ya startnya. Kenapa? Karena memang Facebook itu memulai lelang itu jam 00. Nah, kayak gini. Nah, kita misalkan mau targeting tadi secara interest, nah langsung aja di copy ini tuh. Jadi berikat misalkan ya. Duplikat. Terus yang kedua, misalkan langsung mau nyobain interest targetingnya berdasarkan jabatan. Misalkan jabatan manager. Ini yang kedua. Nah, ketika kita mau melakukan riset targeting bahwa mana sih yang paling bagus antara orang yang senang ke arsitek atau ke interior design sama orang-orang yang secara jabatan. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini semuanya disamain ya. Jadi lokasinya disamain, terus usianya disamain, yang dibedain itu hanya targetingnya aja. Sekarang kita masukin manager. Ngetes ini ya, untuk ngetes berdasarkan interest. Kalau nggak ada manager, direktur, nah, misalkan yang direktur, nah ada ya, nah seperti itu ya. Nah, direktur jenderal, general manager, apa lagi? Banyak ya. Nah, ini salah satunya ketika kita mau melakukan riset targeting ya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan kalau kita misalkan riset secara iklannya, konten mana yang paling bagus. Nah, kalau kita mau melakukan konten mana yang paling bagus, langsung saja adanya di level ads ya. Publish. Agak lambat. Nah, kalau misalkan kita mau riset konten, adanya di sini. Misalkan iklan 1 sama iklan 2.
Sudah. Nah, kita add, akan kita siapin aja. Agak lambat. Nah, sekarang mau testing satu gambar satu video. Nah, potong misalkan. Terus copywriting-nya saya sudah siapin. Ini misalkan, ini cara melakukan riset kontennya. Sudah. Nah, ini konten satu. Nah, terus yang kedua, bikin lagi ya. Duplikat lagi. Kalau sudah selesai, misalkan ya. Ini kita sekilas saja ya, karena waktunya. Nah, terus kita bikin lagi yang kedua. Settingnya disamain, yang dibedain itu gambarnya, misalkan ya. Karena mau ngeriset apakah ini tuh bagusan konten satu apa konten dua. Saya ini konten satu menggunakan gambar, konten dua menggunakan video. Yang gambar nanti seperti ini ya, kita. Nah, terus yang kedua, videonya masih loading. Ya, coba refresh, load. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan riset konten, jadi dalam satu iklan itu kalau kita budgetnya 25.000 disarankan kontennya dua aja ya, dua aja. Karena memang budgetnya minim gitu kan, agar misalkan si Facebook itu 25.000 itu nanti ngebaginya terhadap konten satu sama konten dua atau iklan satu iklan duanya itu lebih leluasa gitu. Nah nanti maksimal tuh hasilnya. Tapi kalau misalkan lebih dari dua mah, nanti si 25.000 itu kalau misalkan 25.000 dibagi 3, 25.000 dibagi 4 kalau lebih kayak gitu. Jadi nanti datanya makin apa namanya makin kecil kayak gitu. Nah kalau misalkan tadi riset targeting, nah nanti kita mau nentuin risetnya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan hobi, apakah berdasarkan lokasi, apakah berdasarkan usia. Kalau saya lebih kalau di targeting itu lebih ke kayak misalkan di sini tuh kalau ini katakanlah interior ya udah interior interestnya di sini tuh. Kalau misalkan hobi, terus kalau misalkan jabatan. Kenapa seperti itu? Karena nanti agar kita tuh bisa menemukan antara interest hobi, jabatan sama interior itu mana yang paling bagus. Kita mengerti, oh ternyata kalau misalkan yang paling bagus itu interior, nah nanti untuk fase scalingnya tuh atau iklan selanjutnya itu kan kita udah tahu polanya bahwa interior itu bagus nih, apa namanya responnya, berarti untuk pengembangan iklan selanjutnya itu menggunakan yang berhubungan dengan interior lagi, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya kita kebutin ya. Nah, faktor boncos atau untungnya apa sih di iklan Facebook? Nah, ini juga ya yang paling penting. Yang pertama, kita harus ngecek paneling iklan. Paneling iklan itu seperti apa? Nah, kalau misalkan yang non conversion yang sekarang saya bahas di sini yaitu tanpa menggunakan website atau landing page. Jadi paneling iklannya itu cuma 3 aja ini ya. Jadi pertama iklan konten iklan kita, yang kedua orang ngeklik iklan, yang ketiga orang ngisi form atau ke WA-nya. Jadi ada berapa orang yang apa namanya yang respon terhadap iklan kita, terus ada berapa orang yang klik,
terus ada berapa orang yang masuk ke chat kita. Nah, kayak gitu. Terus kalau yang menggunakan konversi ya dibahas sedikit. Kalau menggunakan konversi mah tentu ini budgetnya nanti lebih besar ya. Disarankan memang per headset-nya itu 50.000 ya per headset-nya. Nah, kalau misalkan menggunakan yang konversi itu pertama iklan, yang keduanya ngeklik. Nah, selanjutnya setelah ngeklik itu nggak langsung ke WhatsApp atau ke POM, tapi ke landing page dulu. Jadi ada berapa orang yang respon terhadap iklan kita, ada berapa orang yang ngeklik, ada berapa orang yang visit di landing page atau website kita, dan ada berapa orang yang masuk ke WA kita. Nah, di sini pastinya. Jadi nanti ketika misalkan tadi katakanlah kita iklan udah habis 100 ribuan, itu tuh ketika jelek atau bagusnya itu di mananya? Apakah dari segi iklannya? Nah, iklannya yang tadi saya udah kelihatan, kalau kita ngecek iklan bagus atau enggaknya itu di CTR. Biasanya kalau properti, kalau saya sendiri sih biasanya di atas 2% atau 3% itu bagus ya, bagus responnya itu. Terus berapa orang yang klik dan berapa orang yang masuk ke WhatsApp. Nah, kalau yang menggunakan non conversion memang antara orang yang di POM WhatsApp-nya itu nggak jomplang seperti kayak di landing page ya. Kan kadang kalau misalkan menggunakan landing page mah yang ngekliknya itu ngeklik landing page itu ada berapa, yang terutama yang menggunakan WhatsApp ya. Terus yang masuk WhatsApp-nya ada berapa kayak gitu. Nah, kalau yang non conversion itu cenderungannya panelnya lebih sedikit ya, lebih short. Nah, selanjutnya ada paneling jualan propertinya. Tadi kan ujung-ujungnya ketika di paneling iklan itu adalah kontaknya, baik itu kontaknya di POM ataupun di WhatsApp. Nah, yang selanjutnya paneling masuk ke paneling jualan. Nah, paneling jualan kurang lebih seperti ini ya kalau di dalam properti. Ada berapa lead yang masuk ya, masuk ke WhatsApp atau lead yang kita follow up. Yang kedua ada berapa orang yang survei. Terus ada berapa orang yang closing. Nah, ini salah satu faktor yang penting ya. Jadi ketika kita misalkan katakanlah iklan udah habis 1 juta atau 2 juta atau 3 juta, itu tuh terus belum closing. Nah, kita tuh jangan bilang langsung, oh ini mah iklannya boncos, tapi tanpa mengetahui boncosnya itu di mana gitu. Apa faktor yang menyebabkan boncos gitu kan. Nah, kita bisa ngecek paneling ini. Apakah misalkan, oh lead-nya udah banyak, tapi surveinya sedikit. Nah, berarti apa yang harus diperbaiki? Kalau lead banyak, surveinya sedikit, bisa kemungkinan cara melakukan follow up dari lead ke surveinya. Bisa juga dari sisi produk yang kurang menarik juga gitu. Freeze. Oh, freeze Mr. ya. Gani. Oh. Dari tadi malah ya. Ini kelihatan. Nah, ini paneling ya. Kelihatan? Nah, ini paneling ya, tadi paneling iklan seperti ini ya. Terus ini pokoknya paneling iklan itu kurang lebih ujung-ujungnya itu kontak aja, baik itu kontaknya via POM ataupun WA ya. Jadi kalau non conversion itu adalah iklan, berapa orang yang ngelihat iklan kita, berapa orang yang ngeklik, dan berapa orang yang masuk ke WhatsApp kita menjadi kontak. Kalau yang pakai conversion itu iklan, berapa orang yang lihat iklan kita, berapa orang yang klik, berapa orang yang berkunjung ke website kita atau landing page kita, berapa orang yang menjadi kontak WhatsApp gitu ya. Nah, terus ini paneling tadi jualan yang pertama lead, survei, closing. Tadi misalkan kita iklan udah 5 juta tapi belum closing, kita tuh bisa melakukan evaluasi dengan cara berapa orang yang lead-nya gitu kan. Ternyata lead-nya banyak tapi surveinya sedikit, berarti yang harus dievaluasi itu cara kita melakukan follow up. Atau misalkan bahkan bisa jadi juga produknya yang kurang menarik kayak gitu. Atau misalkan ternyata lead-nya banyak, yang survei banyak, tapi closing-nya sedikit. Berarti yang harus diperbaiki adalah dari sisi teknik closing di lapangan. Atau misalkan juga bisa juga dari sisi produknya yang misalkan belum ada show unit di lapangan, atau misalkan ya kurang nyaman dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya. Nah, itu dari sisi ininya. Terus di sini juga saya ada apa namanya, kayak semacam report sheet ya, report sheet untuk mempermudah kita tuh konversinya berapa gitu kan. Saya share screen lagi. Kelihatan ya? Belum. Sudah. Ini ya, ini ada semacam report sheet ya. Ini memang bukan full buatan saya, emang hasil modifikasi gitu. Ya. Kalau sebelumnya memang beliau itu salah satu pakar digital marketer juga ya, dan punya platform terbaik di Indonesia bahkan mendunia gitu kan. Nah, kalau dulunya memang
ini tuh platform buat jualan retail di Modip. Gimana caranya properti. Kalau retail kan biasanya ini tuh harian, ya. Nah kalau properti itu biasanya saya menggunakannya itu laporannya itu mingguan. Karena memang kalau properti mah kan panelingnya panjang gitu. Jadi orang untuk memutuskan survei itu harus ngatur jadwal, sibuk dan lain sebagainya gitu kan. Kalau retail mah kan sehari itu juga memang langsung beli atau enggaknya itu bisa diputuskan gitu. Nah, sehingga di sini laporannya itu mingguan. Ini ada yang panjang. Kalau yang panjang itu tadi, kalau yang kuning ini yang klik itu jangan terlalu dihiraukan, tapi lebih ke kayak ini result, yaitu jadi ada berapa lead yang masuk. Oh, ternyata misalkan di sini itu ada lead 40. Terus yang jadi kontak ini itu artian dalam result lead itu di dashboard ya. Kan kadang suka ada yang jomplang juga di dashboardnya berapa, real lead-nya yang masuk WhatsApp itu ada berapa gitu kan. Gitu kan. Karena biasanya mungkin loading atau misalkan nomornya juga kalau di lead form ini nomornya nggak valid gitu kan. Nah, misalkan yang jadi kontak itu 38, ini salah satunya. Terus dari 38 orang itu yang kontak itu ternyata ada 7 orang yang mau survei, yang janji survei. Terus ternyata dari 7 orang yang janji survei itu ada 3 orang aja yang survei. Terus closingnya ternyata di minggu pertama itu 0. Nah, di sini akan secara otomatis kelihatan ya, konversinya dari klik result ada berapa. Ini juga jangan terlalu dihiraukan ya. Yang paling penting itu di sini ya, di kontak ke survei, sama yang paling penting banget mah ini bisa dicek cost per kontaknya berapa ya, dan cost per closingnya berapa. Jadi di sini akan kelihatan. Jadi orang yang ngeklik dan jadi data berapa, terus konversinya dari kontak ke janji survei ada berapa ya? Oh, ternyata 18%. Terus konversinya dari janji survei ke survei ada berapa? Oh, di sini 43%. Jadi yang janji survei 7 orang, yang survei 3 orang, berarti secara konversi itu 43% gitu. Ternyata dari 3 orang yang survei itu yang closing masih 0, berarti di sini masih 0 ya. Konversi surveinya ya, dari janji survei ke surveinya. Bentar, ini ada yang salah ya. Janji survei ke survei. Nah, ini kayaknya ada yang salah. Ini ya. Jadi konversinya 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, memang juga kalau di properti itu karena panelingnya panjang gitu kan, untuk beli itu mikir-mikir, ngejadwalin. Jadi kadang di minggu pertama itu nggak langsung closing. Misalkan di sini budget iklannya berapa? Di sini saya ngetem misalkan 350.000 nih selama seminggu. Berarti seharinya itu 50 ribuan kayak gitu. Adsense kayak gitu ya. Nah, ternyata di minggu pertama masih belum untung. Profitnya masih 0 gitu kan. ROI-nya masih 0. Nah, coba di minggu kedua gitu kan. Di minggu kedua ada 39 lead, yang kontak realnya ada 36, yang janji survei 6, terus jumlah surveinya 2. Nah, ternyata ada survei, ada closing 1 gitu kan. Kita lihat di sini ya, budgetnya sama 350.000. Nah, ini proyeknya harganya 200 juta ya, komisinya 2%. 2% dari 200 juta itu 4 juta gitu kan. Nah, ini ya. Oh, berarti untung nih di minggu kedua. Nah, lihat ke kesimpulannya. Jadi memang kalau untuk properti kita ngitungnya harus dari awal ke akhir ya, harus panjang gitu, nggak misalkan per hari atau per minggu, kita lihatnya per bulan secara umum. Jadi secara umum per bulan itu ada 3.592 orang yang klik iklan. Terus ini ada 349 yang di dashboard, terus real chatnya ada 334, terus janji survei ada 37, ternyata yang beneran survei ada 14, dan yang closing 2. Nah, yang closing 2 tadi proyeknya closingnya 2 ya ini. Closingnya 2. Nah, ini salah ya. Closingnya 2. Tadi 4 jutaan ya. Per closingnya komisinya, jadi total komisi 8 juta, terus budget iklan yang dihabiskan 3.700.000, terus net profitnya berapa? Jadi memang si 8 juta dikurangi budget iklan 4.300.000-an gitu kan.
Terus berapa ROI-nya? 116%. Ini yang versi agak panjang, yang versi lebih pendeknya yang ini ya. Jadi nggak ada janji survei. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa ngecek nih dengan ini. Di mana sih letak kurangnya itu? Apakah dari lead ke janji ke survei? Kalau misalkan ini yang versi pendek ya. Dari lead ke survei, apakah dari survei ke closing? Nah, saya ini alami gitu kan. Jadi konversi lead tergantung proyek juga ya, tergantung proyek. Kalau yang proyeknya harganya 200 jutaan dengan komisi yang 2% seperti ini, memang konversi dari lead ke janji ke survei ya, ke survei versi pajaknya itu bagusnya itu di atas 5% ya, di atas 5%. Dalam artian misalkan kalau 100 orang yang kontak, nanti itu kalau 5%-nya itu berarti ada 5 orang ya, ada 5 orang yang survei. Nah, dari 5 orang yang survei itu harus ada 1 orang yang closing. Itu insya Allah akan masuk ya. Kayak gitulah. Nah, selanjutnya kita persingkat lagi ya. Nah, apa sih yang harus di apa namanya dipersiapkan ya? Nah, ini ya, fundamental yang harus kita siapkan ketika kita ngiklan di Facebook. Yang pertama memang kita tuh harus yakin 100% ya. Karena kalau kita nggak yakin, yang namanya yakin itu jangan main-main ya. Kurang dari 1% aja gitu nanti hasilnya nggak berhasil gitu kan. Yang kedua memang mental ya. Kita harus tanamin ketika kita ngiklan di Facebook ya, terutama ketika kita memutuskan bahwa Facebooknya adalah salah satu cara saya menghasilkan banyak lead untuk jualan properti ini. Jadi kita harus bermindset bahwa iklan adalah investasi. Dan kelebihannya kalau produk properti dibandingkan produk lain ya, terutama retail. Jadi kalau properti mah, jadi insya Allah tingkat boncosnya itu minim. Dengan catatan follow up-nya yang harus maksimal. Follow up-nya yang harus maksimal ya. Karena kalau di properti mah bisa jadi si customer itu belum beli di minggu ini, karena kalau langsung hari itu mah jarang ya. Jarang, kalaupun ada itu juga bisa diulang. Itu tuh faktor keajaiban ya. Keajaiban. Jadi jarang langsung closing di minggu tersebut gitu kan. Bisa jadi kalau misalkan nggak closing di minggu tersebut, bisa jadi di bulan selanjutnya. Kalau belum closing di bulan selanjutnya, bisa di 3 bulan selanjutnya, bisa di 6 bulan selanjutnya, bisa di 1 tahun selanjutnya. Teman-teman mungkin sudah mengalami ini, dan saya juga alhamdulillah gitu kan. Asalkan kita maksimal pas follow up-nya. Jadi kita harus melakukan pendekatan gimana caranya agar kita tuh akrabkan dengan customer tersebut. Sehingga kita tahu si customer itu butuh rumahnya yang seperti apa. Kalaupun misalkan ternyata gak cocok dengan proyek yang kita jualkan saat ini, kalau ketika kita udah nyaman, ketika kita udah akrab kan si customer itu, oh saya mah mas pengen rumahnya itu yang seperti ini, oh lokasinya misalkan saya mah nggak cocok di Purwakarta, saya pengen cari di Bandung, ya kita cariin gitu. Bisa jadi kita apa namanya closing di tempat yang lain kayak gitu. Terus yang selanjutnya KPI yang tadi harus diputusin. Jadi faktor untung atau ruginya tuh harus kita tentuin ya. Kurang lebih seperti itu. Enggak, mungkin Kang Iman seperti itu ya. Ada sesi tanya jawab mungkin ya singkatnya. Biar nanti tahu ya yang dibutuhkan teman-teman itu di mananya. Oke, baik ya. Terima kasih Mr. Gani atas pemaparan materinya. Ada yang mau, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bisa di kolom chat ya. Tadi ada beberapa yang memang sudah dijawab. Oke. Kang, punten. Ya. Mangga. Kalau open mic boleh ya Kang ya? Boleh, mangga. Nah, ini kan tadi udah jelasin secara rinci, udah jelas banget soal iklannya di dashboard. Yang saya mau tanyakan tuh yang intinya lebih daging lagi tentang algoritma Facebook gitu. Jadi kita biar tahu kalau mau iklan itu
di hari apa yang tepat, di tanggal berapa yang tepat, di hari apa yang tepat, gitu aja Kang. Oh gitu. Oke, terima kasih. Iya. Siap. Oke, sebenarnya mungkin kalau hari, tanggal, dan jam itu nggak ada faktor yang baku. Cuman mungkin kita bisa lihat karakter audien yang kita targetin. Misalkan kalau rumah itu kecenderungan yang kita mau targeting tuh misalkan tadi apakah orang kerja atau apakah orang yang bisnis. Kalau orang kerja biasanya kencengnya itu kan surveinya itu Sabtu Ahad ya. Berarti kita ngiklan ngebutnya itu di Senin sampai Jumat biar maksimal ngumpulin lead agar Jumat Sabtu Ahad itu pada survei kayak gitu. Kalau misalkan orang bisnis memang waktunya waktunya fleksibel, jadi bisa di hari apa aja. Cuman memang selama ini saya nggak ke situ sih, digas aja biasanya. Itu pun saya tergantung siap CS-nya. Biasanya karena memang saya nggak nge-handle sendiri juga, ada tim gitu kan. Jadi siapnya dia nge-handle itu kalau full siap Senin sampai Ahad, ya udah saya ngiklan tiap hari gitu kan. Tiap hari dan 24 jam gitu. Cuman memang kalau secara data yang banyak lead masuk itu di antara kayak di bawah asar itu ya. Di bawah jam 4-an lah gitu. Itu memang lead lumayan cukup banyak, terus ya rata-rata yang paling banyaknya di situ, terutama setelah jam 8-an lah, jam 8 malam kayak gini tuh kenceng ya biasanya gitu. Cuman memang itu juga biasanya tergantung target yang kita targeting audiennya seperti itu. Dilosin aja Kang mungkin gitu. Sudah terjawab ya Kang ya? Soalnya namanya aku jomblo ini. Kang, mau tanya Kang, bisa? Oke, Kang Musin ya? Mangga. Ya. Saya kan pernah iklan pakai konversi. Terus kemudian beberapa bulan tuh saya berhenti. Berhenti, soalnya ya nggak ada dana. Dan kemudian aku iklan lagi tuh pakai konversi lagi. Tapi kok di status dashboard itu tulisannya kok learning ya? Apakah aku harus ini lagi ya? Balik lagi ke iklan traffic lagi atau gimana ya? Karena itu saya coba iklan pertama, itu saya sudah tutup, iklan kedua, iklan ketiga tak bodoh, berarti learning semua gitu. Gitu. Terima kasih. Ya. Siap. Memang kalau sekarang sih Facebook itu kayak beda-beda sih setiap dashboardnya itu. Cuman secara umum jadi kayak memang ketika awal-awal kita ngiklan itu, jadi si Facebook itu belajar sama aja kayak bayi gitu kan, kayak bayi gitu. Jadi belajar berjalan dan sebagainya. Termasuk Facebook juga ketika kita iklan nih projectnya ini, terus interestnya katakanlah manajer lah kayak gitu. Nah si Facebook itu ada fase belajar learning tadi itu untuk mencari data yang kita tuju itu seperti apa. Nah biasanya per adset itu ada yang 50 limitnya itu, jadi masa learning base-nya itu, tapi ada juga yang saya di dashboard salah satunya itu learning terus juga gitu kan. Tapi asalkan balik lagi ke tujuan KPI akhirnya aja, misalkan ternyata KPI Bapak itu per lead-nya katakanlah 20.000 lah kayak gitu. Selama KPI itu tercapai, yang masa learning itu dicuekin aja Pak. Kecuali kalau misalkan Bapak itu menargetin secara KPI itu paling mahal saya itu per lead-nya itu siapinnya di angka 20.000, ternyata lebih mahal. Nah, itu bisa dimatiin dan solusi selanjutnya itu bikin campaign baru aja Pak. Kayak gitu sih. Jadi selama KPI-nya tercapai, masa learning dan sebagainya itu dicuekin aja gitu. Oke, berarti nggak perlu saya balik lagi ke traffic lagi, nggak perlu ya? Iya. Langsung konversi aja terus gitu ya? Iya bisa Pak, bisa seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Kang Musin ya. Dan ini ada pertanyaan dari Kang Tono nih, dari Tono gitu ya. Dari testing sampai scaling full pakai konversi ya Kang? Beda-beda tergantung cara main sebenarnya. Nah, ini juga memang Facebook itu unik ya. Setiap pengiklan itu memang di awal kita tuh harus menemukan gaya beriklan kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi kita nggak bisa misalnya ketika dikasih jurus A sama salah satu suhu nggak bisa langsung diterapin. Boleh diterapin tapi kita ngetes dulu. Nah, apakah ketika ngetes itu jurus itu bagus nggak ke kita? Kalau ternyata bagus dilanjutin, kalau enggak. Saya memang alhamdulillah beberapa ini tuh berhasil. Yang pertama kalau misalkan yang nggak langsung konversi biasanya
melakukan retargeting ya. Kalau retargeting itu pertama bisa menggunakan traffic dulu. Jadi memperbanyak ada berapa orang yang berkunjung ke website kita. Biasanya saya menggunakan minimal 1.000 orang. Jadi kalau udah tercapai ada 1.000 orang yang mengunjungi website kita, nah biasanya selanjutnya saya akan melakukan konversi ataupun misalkan menggunakan lead bound juga. Jadi nargetin orang yang sudah berkunjung ke website kita 1.000 itu. Dan yang kedua bisa melakukan lookalike gitu kan. Jadi melookalike orang-orang yang berkunjung ke website kita 1.000 orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua bisa menggunakan video views yang tadi saya share di itu ya, di salah satu dashboard yang memang di situ iklannya sampai setahunan lebih gitu kan, yang sampai 60.000 sehari tapi udah sampai 27 jutaan gitu kan. Nah itu video views. Jadi misalkan kita juga 1.000 orang juga, kita mau nargetin misalkan ada 75 orang yang nonton video itu 1.000 orang gitu. Maaf 75%, jadi 1.000 orang nonton video 75%. Kalau itu udah tercapai, nanti melakukan retargeting, yaitu diiklankan kepada orang yang nonton video tersebut 75% dan melakukan lookalike orang yang mirip-mirip dengan orang yang nonton video tersebut 75% kayak gitu ya. Memang kalau kita siap budget memang dikonversi lebih enak gitu kan. Cuman tadi saya sarankan kalau dikonversi itu minimal per adset-nya itu 50.000 atau enggak kita menggunakan 100.000 tapi dibagi 3 adset gitu. Biasanya saya seperti itu dengan pola CBO. Tapi ini juga nanti kalau misalkan nggak cocok di teman-teman ini ya nggak usah dilakuin gitu. Tetap harus dites dan proper gitu ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Itu ya untuk pertanyaan dari Mas ataupun Kang Tono ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Dika Salmi ini. Bolehkah share reportnya Kang dan bagaimana cara retargeting untuk video? Targeting video tadi ya. Saya coba klik dulu. Udah kelihatan nggak? Belum. Belum. Share screen. Udah dikirim belum, Kay? Sudah ya? Sudah. Nah ini ya, yang video views. Nah ini saya contohnya. Jadi contoh videonya ini salah satu project yang dulu ini kenalannya, salah satu kenalan. Nah ini videonya kurang lebih kita bongkar aja ya. Ini saya ada 2 video ya. Yang pertama ini videonya seperti ini. Kelihatan ya? Ini satu video. Ini video 2. Jadi saya sekalian ngetes, sekalian ngumpulin orang yang yang nonton video ini. Nah ini ya video rumah, tayangin. Nah terus kita lihat laporannya di sini. Nah di antara 2 video ini kita lihat. Oh ini belum dimunculin ya. Ini bisa dimunculin di sini di custom. Nah, di sini kan bisa dipilih, misalkan ada yang 75%, 50%, dan 90%. Kita munculin. Ini kan. Nah, untuk video ini, kalau secara total nih ada 1.000 nih. Ada 1.000 yang nonton video yang ini, kalau ditotalin ya, ini ditotalin. Secara ditotalin ada 1.567 orang yang nonton videonya itu sampai 75%. Kalau 50% itu 1.782, kalau 95% itu 1.200.
Jadi kumpulin. Jadi nanti retargetingnya itu iklanin Facebook kepada orang-orang yang sudah nonton video yang ini sama video yang 2 ini. Kalau secara set iklan, kalau secara set iklan ini tuh kan. Di adset yang ini coba kita bongkar adsetnya itu, targetingnya tuh, apa ya targetingnya kita lihat. Nah ini ke rumah dan keluarga. Terus ini juga saya menggunakan arrow, jadi orang yang minat terhadap rumah dan keluarga, dan orang yang minat juga dengan tokoh, Ustadz Arifin Ilham, Agim, dana pensiun, dan sebagainya gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau udah terkumpul 1000 kayak gitu, 1000 view lebih, baru di sini yang menggunakan LAA, yang atas, paling atas ini ya. Baru kita coba cek adsetnya. Nah ini kan saya bagi nih. Jadi iklanin Facebook kepada orang yang sudah nonton video yang tadi itu, video 1 sama video 2 itu, ke orang yang nontonnya selama 75%, 95%, lokasinya Jabodetabek, terus ini lokasi terpilih. Nah ini juga bisa juga targeting itu lokasi terpilih, karena ini salah satu proyeknya itu dekat stasiun. Jadi untuk lokasi terpilih itu saya di sini ditargetin, jadi orang-orang yang, nih, saya titikin nih semua. Titikin orang-orang yang semua stasiun ya nih. Sini nih stasiun. Stasiun Bekasi, stasiun Bogor, Bojonggede, Cawang, Cilebut, tempat. Karena memang ini proyeknya itu dekat stasiun gitu. Saya menyasar orang-orang yang orang-orang yang ada di kereta. Biar pas di kereta itu kan biasanya orang-orang itu nyekrol scroll Facebook atau Instagram biar kena iklan. Nah, seperti itu. Ini di retargeting ya. Ini udah setahunan ya. 5 Agustus 2001. Ini sekarang budget per harinya ini memang udah dihandle sama anak yang punya developer ya. Per harinya memang 6.000 ya, 60.000. Ini udah spend 27-an ya, kayak gitulah. Kurang lebih ya. Itu cara retargeting video. Oke, baik. Terima kasih Mr. Gani ya. Itu ya untuk Mas Dika Sami. Mungkin ada tambahan Mr. Gani? Paling itu aja ya. Paling yang pertama di ini itu kalau yang belum pernah sama sekali memang terus kita mau nyoba ya nyoba aja. Tapi ketika nyoba memang harus yakin dan memang apapun yang kita lakukan gitu kan. Maksud tujuannya kita kan memang balik lagi ke paneling tadi. Ketika kita jualan properti itu yang pertama itu lead itu memang gerbang ya, gerbang closing gitu. Kalau nggak ada lead, gimana ada yang survei gitu kan? Kalau nggak ada yang survei, gimana mau closing gitu. Makanya saya itu ada juga beberapa, lagi sepi. Saya malah langsung tanya ke paneling itu, emang berapa orang leadnya? Nggak ada. Ya gimana mau closing orang leadnya juga nggak ada. Jadi memang lead itu memang gerbang untuk closing gitu kan. Nah untuk menghasilkan lead ini banyak gitu, bisa menggunakan yang berbayar itu tadi Facebook Ads, TikTok Ads, dan Google Ads. Silahkan gitu, misalkan boleh dipilih salah satunya. Tapi kalau yang saya alami memang yang paling mudah itu memang di Facebook Ads ini gitu kan. Gitu. Dan ketika kita memang terjun, tadi memang niatkan kita tuh investasi, karena kalau di properti itu nggak closing minggu ini, bisa closing bulan depan, bisa tahun depan gitu dan sebagainya. Bisa bahkan kita nggak closing di project ini, bisa closing di tempat yang lain. Terus juga saya sarankan untuk fokus di salah satu platform aja gitu. Karena memang setiap platform itu masing-masing suka ada ininya, tinggal kita milih kita passionnya tuh di mana, apakah di Facebook Ad, apakah di Google Ad, apakah di TikTok Ad, apakah misalkan di marketplace. Karena masing-masing itu saya memang alhamdulillah ketemu gitu, yang jagoan marketplace juga ada gitu. Nah itu rata-rata itu yang fokus gitu, yang bahkan misalkan yang gratisan juga ada juga gitu kan, yang ternyata dia closingnya juga kenceng gitu kan. Yang penting kita tuh ketika milih salah satu platform untuk mendatangkan lead itu fokus di salah satu platform dan sampai menghasilkan kayak gitu. Karena kalau berhenti di tengah jalan pasti boncos. Bisa boncosnya uang ketika menggunakan platform berbayar, bisa boncos waktu dan tenaga. Jadi memang ketika fokus insya Allah akan menghasilkan. Dan ketika teman-teman juga memutuskan untuk terjun di Facebook Ad ini, silakan fokus maksimalin gitu, sampai benar-benar menghasilkan. Dan memang algoritma Facebook ini lumayan berubah-berubah gitu kan. Memang digital itu cepat, dan silahkan berkomunitas dengan sesama pengiklan kayak gitu. Karena kalau kita sendirian kita nggak bisa
menampung banyaknya informasi gitu kan. Seperti itu. Jadi harus terus belajar, terus berkomunitas. Itu aja Kang Iman mungkin ya. Oke, ini reportnya boleh di-share nggak? Ini pertanyaan dari Mas Dika tuh. Nah itu. Untuk reportnya sebenarnya kita kasih gratis ya, kasih gratis. Tapi memang saya juga ini apa namanya nyiapin juga, karena ketika saya live sesi sharing seperti ini juga banyak yang nanyain gitu kan, gimana sih cara apa namanya cara A to Z-nya untuk jadi saya memang merekam video gitu kan, rekam video cara beriklan, terutama untuk yang apa namanya yang pemula gitu, yang maksudnya yang belum punya website, yang budgetnya masih kecil, gitu, saya siapin videonya. Memang mau dijualkan gitu, tapi memang nggak mahal juga di situ. Memang juga di sini tuh belum launching, tapi silahkan mungkin nanti sama Kang Iman dikasih penawaran khusus, dan untuk reportnya saya kasih gratis mungkin di situ ya. Oke, baik ya. Baik, terima kasih Mr. Gani. Ini Kang Jeffrey Raisen ya? Ada mangga Kang? Kalau mau ditanyakan mangga? Si Mas Jeffrey ya? Oke. Belum ada respon ya? Oke. Baik ya. Oke, cukup. Baik. Cukup ya Mas Jeffrey. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semua. Dan ini tadi mungkin sudah beberapa disampaikan terkait informasi untuk video gitu ya. Baik ya. Mungkin saya izin share screen-nya ya. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, baik ya. Terima kasih. Nah, ini saya akan ini ya. Oke, baik ya. Tadi informasinya sudah disampaikan juga, dan juga mungkin beberapa penyampaian ya. Dan kita juga udah live praktek, dan ini terkait dengan video ya. Video yang kita memang namakan ini adalah Facebook Ads ya. Gaspol Cuan. Jadi berisikan 17 materi unggulan ya secara online ya, edisi full property yang dimana menghasilkan secara signifikan ya langsung bersama praktisi ya sejak 2016 yang sudah menghasilkan, yaitu biasa disebut dengan Mr. Gani ataupun Mr. BG ya, seperti itu. Kemudian ya di sini keunggulannya salah satunya teman-teman semua ya, pastinya tadi sudah disampaikan juga. Yang pertama itu tanpa mengeluarkan budget besar ya. Karena kita fokusnya adalah mencari prospek juga, dan juga tidak perlu adanya website ataupun mungkin landing page juga ya. Dan ini spesial untuk ya mungkin di kalangan newbie ataupun fundamental, untuk ke intermediate ataupun menengah ya. Jadi 3 keunggulan ataupun value yang memang dihadirkan terkait Facebook Ads ya, Gaspol Cuan ini edisi properti yang non konversi. Dan di sini ya materi yang disampaikan ya. Jadi beberapa materi yang akan disampaikan ya di list materi ini. Yang pertama ya, dalam 17 materi tersebut itu yang pertama persiapan ya, cara membuat fanspage ya. Terus kemudian yang kedua ya, persiapannya adalah melengkapi data fanspage-nya, kemudian menambahkan admin fanspage. Dan ini masih tahap persiapan ya, jadi harus sinkronisasi dengan fanspage dengan Instagram. Jadi kita iklan hanya di Facebook tapi juga muncul ya di Instagram juga dengan sinkronisasi ya dengan akun Instagram yang kita sudah masukkan ya, seperti itu. Kemudian ada cara posting ya, terjadwal di Instagram ataupun fanspage ya.
yang seperti diketahui yang mungkin sudah disampaikan bahwa Facebook gitu ya, Facebook itu saat ini memang lagi rentan gitu ya, dan perlu ada pemanasan ataupun dipanasin. Ya salah satunya kita harus posting terjadwal gitu ya, dengan sinkronisasi ke Instagram ataupun juga ke fanspage. Kemudian juga cara menentukan KPI-nya. Jadi jangan sampai iklan yang kita sudah tayangkan itu selalu boncos gitu ya. Jadi KPI-nya itu seperti apa agar juga bisa menghasilkan dan juga profit ya. Kemudian di sini ya ada persiapan untuk setting pembayaran iklannya. Apakah memang lebih baik menggunakan debit atau dengan menggunakan saldo gitu ya. Dan juga dari persiapan adalah riset audiensnya ya. Kemudian di situ ya masuk ke fase testing. Jadi membuat campaign ya, yang pertama testingnya itu adalah konten ya untuk ads-nya. Kemudian yang kedua testing untuk audiens berdasarkan lokasinya. Dan juga yang ketiga selain lokasi adalah interest ataupun ketertarikannya itu di mana ya. Dan juga di sini setelah masuk ke fase testing gitu ya. Ini ada cara baca iklannya ya agar nantinya bisa dievaluasi gitu ya iklan yang sudah kita tayangkan. Kemudian untuk download ya apabila iklan tersebut ada peminat ya ataupun yang minat, cara downloadnya untuk data tersebut dalam form dan juga cara meresponnya seperti apa ya. Setelah masuk fase testing yang tadi kita masuk kepada fase scaling ya. Jadi scaling metode scale up ya. Dan juga selain scaling ya, kita juga bisa scale out ya, posisi ataupun iklan ataupun juga dashboard ataupun evaluasi dari iklan yang sudah disampaikan itu seperti apa untuk kita di scale up ataupun di scale out ya. Dan juga masuk ke penutup ya untuk conclusion ini seperti itu. Nah, kemudian benefitnya yang pertama ya terkait dengan pembahasan untuk Facebook Ads ini gitu. Yang pertama adalah yang sebelumnya nggak tahu menjadi tahu, paham dan bisa beriklan di platform Facebook Ads ya. Kemudian juga yang kedua tahu cara melakukan testing campaign ataupun testing iklan ataupun kampanyenya ya. Kemudian ada paham cara melakukan riset market ya sesuai dengan proyek yang dijualkan. Kemudian ada juga fase untuk ya faktor ya yang bikin iklan itu boncos ataupun juga profit ya. Kemudian tahu cara membaca data dan mengevaluasi iklan. Ya. Yang keenam itu tahu apa yang harus diperbaiki jika iklan kita itu belum menghasilkan atau boncos ya. Dan yang terakhir ya, tahu dan pede naikin budget iklan ataupun scaling ya. Tahu kapan kita harus ngegas ya ataupun di scale up gitu ya. Ataupun kita harus tahu juga kapan memang direm ataupun di stop ya. Dan teman-teman semua, mungkin ini jadi pertanyaan ya. Tadi sempat juga disinggung oleh Mr. Gani, sebenarnya ini belum launch ya. Jadi masuk ke tahap pre-launch-nya ya, seperti itu. Oke. Nah, masuk dulu. Jadi kelas sejenis ya di luaran sana itu harga early bird-nya itu sampai 8 jutaan ya. Kemudian sama juga ada yang sampai 13 jutaan gitu ya untuk course-nya. Dan juga memberikan mentoring tentunya. Kemudian yang terakhir ya, itu ada juga yang sekitar 6 juta sampai 15 jutaan ya. Itu untuk kelas sejenisnya. Oke. Nah, ini untuk harga normalnya teman-teman semua ya. Untuk harga normalnya ini Facebook Ads ya, gaspol cuan non konversi edisi properti untuk harga normalnya di angka 990.000 ya. Untuk harga normal yang memang yang tadi sudah beberapa gitu ya
video yang ataupun praktek gitu ya. Kemudian, nah di sini menurut Anda apakah dengan investasi tersebut masih mahal? Ya mungkin bisa di kolom chat sebelum saya lanjut ya, teman-teman semua. Jadi menurut teman-teman di sini, apakah dengan investasi tersebut masih mahal? Kalau misalnya ya ada big diskon spektakuler untuk Anda mau itu ataupun mau banget nih. Nah, ini bisa di kolom chat ya sebelum saya lanjut untuk informasinya. Oke. Oke ya. Nah, sudah beberapa yang respon ya, teman-teman semua ya. Oke. Nah, di sini ya, untuk big diskonnya ya dalam tahap pre-launching ini ya, big diskon spektakuler pre-launching ini adalah dari harga 990.000 ya, diskon itu hingga up to sampai 90% ya. Almost sampai 90% menjadi 99.000 saja. Ya. Oke. Di sini sudah ada big diskon. Nah, ini ilustrasi ya. Ilustrasi sederhana. Anggaplah teman-teman sebagai marketing properti ataupun di sini juga ada yang sebagai agensi ya. Agensi properti juga ataupun mungkin in-house juga atau juga independent agent gitu ya. Anggaplah ini ya. Ini komisi marketing paling terkecil gitu ya. Dengan unit rumah itu 300 juta ya. Jadi komisi yang didapatkan dengan harga rumah 300 juta itu sekitar 3 jutaan. Ini baru yang harga yang mungkin bawah ataupun yang menengah gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman menjualkan harga produknya 1M ya ataupun 2M. Itu sudah bisa dapat 10 jutaan ataupun sekitar 20 jutaan. Ya, bandingkan dengan biaya investasi ya. Facebook Ads Gaspol Cuan ini yang tadi tahap pre-launching itu hanya 99.000 saja. Gitu ya. Murah masih murah ya. Ini murah ataukah memang mahal? Menurut teman-teman sendiri seperti apa? Ya. Kalau sudah gitu ya. Di sini ya. Jadi spesial ya untuk list harga ya tahap pre-launching itu hanya berlaku sampai nanti tanggal 15 Oktober saja ya. Itu tahap pre-launching dengan harga 99.000 aja. Gitu ya. Kemudian setelah masuk ataupun setelah tanggal 15 ya masuk ke tanggal 16 sampai nanti akhir bulan di bulan Oktober ini itu nanti masuk tahap launching di harga 199.000 ya. Jadi ini sudah sampai 90% diskonnya gitu ya. Sudah sampai dari hampir 100% ya. Kalau 100% mungkin jadi beda gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tahap masih pre-launching ya. Itu tahap pre-launching sampai tanggal 15 Oktober itu di harga 99.000 aja. Gitu ya. Kemudian nah ini ekstrak bonus ya. Ekstra bonusnya tentunya yang pertama ya akan mendapatkan produk listing yang direkomendasikan dan juga siap dijualkan. Teman-teman nanti pun bisa menjualkan plus juga nanti dapat komisi ya jualan properti ya. Nanti juga akan disampaikan via grup tentunya untuk komisinya berapa yang akan didapatkan. Kemudian ada juga yang tadi free report sheet ya khusus advertiser properti yang tadi sudah disampaikan juga. Kemudian juga ada free konsultasi ya selama 60 hari. Di antaranya ya teman-teman semua, ini ada beberapa proyek yang memang saya sebutkan itu di area Cibubur gitu ya. Ada Golden Raya, kemudian ada Evergreen dan juga Rosewood ya. Kemudian ada juga Rabani Land dan juga area Green Living Ciamas. Dan itu pun akan diupdate ya dan akan terus bertambah. Nah, untuk teman-teman yang memang ingin mendaftar gitu ya, silakan ya. Ini mungkin saya akan share juga di kolom chat ataupun juga nanti di-share juga bersama Kang Aldi juga gitu ya untuk di kolom chat. Nah, ini link pendaftarannya. Silakan diakses gitu ya.
HTTPS ataupun langsung bisa s.id ya, daftar FAGC ya. Ya, nanti akan di chat juga ya, ini mungkin akan di-share linknya, daftar FAGC. Oke. Nah, itu ya udah saya share di kolom chat ataupun teman-teman juga bisa langsung akses. Ya. Ini mungkin saya akan stop share dulu. Akan saya tampilkan ya. Oke, ini ya. Jadi ini nanti halaman untuk landing page-nya untuk teman-teman yang memang ingin ikut ataupun belajar untuk lebih detail lagi gitu ya. Jadi ini rahasia untuk banjir lead di properti. Ya, nanti akan langsung masuk ke halaman landing page-nya ya. Nah, di sini ya. Jadi kami juga gitu ya sudah berkecimpung dan salah satu fasilitatornya sudah tadi disampaikan ya terkait dengan branding, selling dan marketing di properti seperti itu. Dan ini ada beberapa hal penting ya, dimulai ilmu praktis sampai nantinya konsultasi selama 60 hari. Dan ini tadi sudah disebutkan. Dan tadi beberapa ini adalah testimoni gitu ya. Kemudian dashboard ataupun per ads-nya ya di sini. Jadi 99.000 dari harga normal 990.000 ya. Jadi diskon hingga sampai 90% gitu ya. Itu cukup besar dan ini masih tahap pre-launching ya teman-teman. Jadi langsung nanti bisa klik untuk order ya. Ini diklik. Nah, nantinya itu akan langsung otomatis ya, otomatis. Nah, ini ya. Jadi otomatis akan kode ataupun diskon, kode kuponnya itu otomatis akan masuk ya, seperti itu. Oke. Ya. Dan ini video ya, video e-course ya. Kang Fajar ya. Video e-course ada 17 materi sudah ada gitu ya. 17 materi sudah ada dan ini adalah halaman untuk check out ya. Ketika teman-teman nanti akan daftar setelah mengklik gitu ya, mengklik link nanti yang ada di landing page ya, seperti itu. Oke. Dan di sini ya, ini link pendaftarannya gitu ya. Silakan. Jadi kita masih tahap pre-launching dan teman-teman nantinya pun juga beruntung ya. Harga dari 990.000 diskon sampai 90% ya. Menjadi hanya 99.000 aja. Dan itu hanya sampai tanggal 15 Oktober gitu ya. Seperti itu. Oke, dan di sini teman-teman saya mengingatkan untuk join Telegram juga ya, join Telegram di salah satu beberapa channel edukasi gitu ya. Yang pertama di Ratu Lebah Edukasi, kemudian ada juga di Rules Property dan juga dari Amrei ya, salah satu inisiasinya dan mentor rules-nya juga pun salah satu inisiasi dari Amrei ya, Asosiasi Marketer Real Estate Indonesia, seperti itu. Oke, itu aja mungkin dari saya. Ya, ini kan saya stop screen ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak untuk teman-teman semua terkait dengan e-course ya, video Facebook Ads Gaspol Cuan seperti itu. Bisa di kolom chat gitu ya. Jadi ini tahap pre-launching ya, di tahap pre-launching itu sampai tanggal 15 ya teman-teman ya. Nah di sini ya, ini sampai tanggal 15 itu di harga dari harga normal 990.000 yang menjadi 99.000. Kemudian nanti setelah tanggal 15 sampai akhir bulan itu tahap launching yang menjadi 199.000, full materi sebanyak 17 ya. 17 materi terkait dengan non konversi edisi properti menggunakan Facebook Ads ya. Seperti itu. Oke.
Kalau tidak ada ditanyakan, ya teman-teman semua, terima kasih banyak ya atas informasi. Linknya nggak bisa diklik kan? Coba ya. Ini bisa ya Kang ya? Ini mungkin saya share. Ini saya buka ya. Nah, ini bisa ya teman-teman ya. Mungkin koneksinya kali Kang ya. Ataupun ada yang ke ini. Oke, baik. Siap sama-sama Kang Andriadi ya. Baik ya. Mungkin nanti koneksinya. Ya silakan teman-teman di-save. Kemudian di-foto juga bisa. Di-screenshot juga bisa. Ya, jangan lupa itu sampai tanggal 15 aja ya. Untuk tahap pre-launching di harga 99.000 aja dari harga normal 990.000 gitu ya. Dan di sini pun juga ada keterangan ya, setelah tanggal 15 Oktober itu harga menjadi 199.000. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan mungkin kesempatannya gitu ya. Karena tidak ada yang kebetulan bahwa teman-teman yang Allah izinkan untuk bisa hadir gitu ya. Karena pasti di luar sana yang bisa hadir tapi banyak agenda sehingga hanya teman-teman yang memang Allah hadirkan untuk bisa upgrade ya ilmu ataupun insight baru terutama di bidang properti ataupun marketing. Itu aja ya. Nah, sebelum ditutup ya tampaknya kita harus foto. Siap nggak nih kalau kita foto nih? Untuk dokumentasi ya. Mungkin bisa di-on-kan kameranya teman-teman. Nah, oke, baik ya. Nah, bisa di-on-kan. Nah, ini baru berapa nih? Baru Kang Andri, terus Mas Budi, kemudian Pak Tri gitu ya, Kang Arif gitu ya. Baru sedikit ya. Soalnya kalau sedikit yang muncul wajahnya kita-kita semua gitu kan ya. Karena di layar itu hitam semua, bener nggak? Bener ya. Jadi yang memang bisa kita kita foto ya ataupun nanti akan saya screenshot gitu ya buat sebagai dokumentasi ini. Jadi biar terlihat juga wajahnya gitu kan. Nah, ini yang belum ya mungkin bisa di-on-kan sebentar saja, nggak lama gitu ya teman-teman ya. Nah, ini Kang Mas Norman, Mas Jeffrey, Mas Teguh nih udah on gitu ya. Bertambah on-nya. Yang lain ya. Yang lain bisa gitu ya. Ataupun memang masih malu gitu ya. Saya aja yang pelontos gitu ya. Pede aja gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada, baik ya, kita mulai aja. Jadi gayanya apa nih? Gayanya cuan aja ya. Apa nih? Cuan gitu duit ya, berarti gini nih. Atau gimana? Duit ya, gini ya pokoknya nih. Oke ya. Jadi gayanya seperti ini teman-teman ya. Mungkin 2 kali tag aja gitu ya. 2 kali tag aja. Jadi senyum harus senyum. Jadi kelihatan orang yang pakai odol Pepsodent sama odol Ciptaden kelihatan. Ya. Jadi senyum ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya rambutnya agak sedikit ini, ya sedikit dirapin aja gitu ya. Kalau saya nggak ada gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi gayanya seperti ini ya. Nah, di-on kan ya. Oke, saya hitung. 1 sampai 3 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik ya. Nah, sekali lagi ya. Karena biar ini nih. Sebentar. Kita masuk tag lagi. Oke, yang kedua ya. Tadi kan 1, sekarang tangannya dua-duanya. Ya.
dua-duanya. Jadi kan cuannya biar double gitu kan, nggak cuma satu. Benar nggak teman-teman? Oke ya, dua-duanya ya. Ya mungkin nanti saya langsung cepat juga nih. Oke, hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah on kamera gitu ya, udah membantu juga nanti buat dokumentasi ya, mohon izin teman-teman semua. Dan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua, dan jangan lupa bagi yang ingin mendaftar, tadi linknya sudah saya share di kolom chat ya. Sampai tanggal 15 Oktober itu tahap pre-launching. Ya, setelah itu nanti harganya menjadi 199.000 ya. Jadi sampai tahap pre-launching nanti sampai tanggal 15 itu harganya 99.000, jadi harga normal 990.000 ya. Oke, terima kasih banyak. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Ya, akhirul kalam, mohon maaf teman-teman apabila ada kekurangan dari kami tentunya, baik dari saya ataupun Mr. Gani ataupun juga ya dari tim Rulus juga sendiri ya. Terima kasih banyak karena kekurangan milik kami dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kang Imam. Nuhun. Kasih Mr. Gani. Sampurasun.